Kaca sampai berembun gitu. Saking tinggi kita nih, nggak tahu berapa derajat ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nikah 22. Seperti biasa nih, saya berangkat kerja dan nanti sambil kita cerita-cerita. Nggak apa-apa lah ya, jalannya sama, yang penting ceritanya beda ya kak. Ya kadang bingung kalau orang kerja gitu, konten kemana ya, sambil berangkat kerja aja lah ya. Nanti kita cerita soal setelah monetisasi. Gimana nih setelah monetisasi, channelnya semakin rame kah atau gimana? Oke, kali ini saya sedikit cerita mengenai channel yang sudah dimonetisasi. Setelah monetisasinya gimana nih? Apakah tambah rame? Apakah memang ya standar-standar aja gitu? Dan setelah monetisasi berapakah pendapatannya gitu? Orang yang ditanyain orang tuh gini guys, kalau bahasa Sundanya tuh menang sabaraha mesti monetisasi gitu. Nah, orang-orang banyak kan gitu nanyanya ya, jadi gak banyak nanya yang bertele-tele segala macam. Pasti yang ditanyain tuh intinya gitu, dapat uang berapa. Oke, kali ini saya mau spill. Jadi untuk pendapatan setelah monetisasi itu nggak dihitung semua video yang udah ditonton kemarin sebelum monetisasi, itu nggak dihitung gitu. Jadi misalkan video kalian tuh sebelum monetisasi banyak yang nonton, misalkan ya udah ribuan gitu. Nah terus kalian di hari ini misalkan monetisasi, nah video yang udah ditonton yang udah banyak itu nggak jadi duit guys, nggak dihitung. Jadi tetap setelah monetisasi ya per hari ini dihitungnya gitu. Misalkan video kalian sebelum monetisasi ada 1000 yang nonton, terus setelah monetisasi per hari ini misalkan, terus siangnya di video ini ada 1200 misalkan yang nonton nih. Nah yang 200 nya ini yang dihitung, karena udah mulai muncul iklan kan. Nah yang 200 nya ini yang dihitung, yang 1000 nya itu enggak gitu. Yang 1000 nya ya udah, itu kan buat syarat jam tayang mungkin ya. Nah setelah itu berapakah pendapatannya, misalkan per 1000 atau misalkan per berapa yang nonton. Karena kan kalau pemula-pemula tuh kan setelah monetisasi tuh ya sama kayak saya tuh, kalau yang nonton paling banyak ribuan lah, belum sampai puluh ribuan. 1000, 2000, 1400, 1500, ada yang 7000. Video saya ada yang 7000, tapi itu sebelum monetisasi ya nontonnya. Jadi waktu itu pas pengejaran jam tayang, jadi nggak masuk pas monetisasi gitu yang 7000 ini. Nah jadi berapakah pendapatannya per video itu? Sebenarnya mungkin kesimpulannya gini ya. Jadi sempat saya baca tuh di YouTube orang tutorial itulah pokoknya. Jadi ada yang bilang katanya dibayarnya tuh per 1000 videonya. Enggak guys, jadi berapapun yang nontonnya pasti itu jadi duit gitu. Tapi mungkin memang nggak seberapa. Misalkan ada yang nonton 120 misalkan nih, atau per 20, 50, itu jadi tetap jadi cuan guys. Itu tetap jadi penghasilan, karena
berapapun yang nonton, iklan itu pasti timbul guys, pasti muncul gitu. Nah yang dibayar tuh iklannya kan. Jadi kenapa yang viewersnya banyak, penghasilannya banyak? Karena semakin banyak ditonton ya semakin banyak iklannya muncul gitu kan. Nah jadi berapa penghasilannya kalau misalkan video kita yang nonton cuma 100, 120? Ada penghasilannya tapi nggak gede lah, masih hitungan perak-perakan gitu guys. 2000 perak, 3000 perak tuh. Tapi kalau video kita banyak kan lumayan gitu guys, dikalkulasikan jadi banyak, jadi sekian dolar, atau per harinya kita bisa ngumpulin 10.000 misalkan, itu kan lumayan guys. Ini saya aja per hari ini udah berapa hari ya setelah monetisasi, sekitar 1 minggu atau lebih gitu, sekitar 1 minggu lebih lah ya pokoknya. Saya udah dapetin 200.000. Nah 200.000 ini bukan dari satu video, dari kalkulasi semua video gitu. Dari per satu videonya ada yang 2000, ada yang bahkan ada yang 800 perak loh. Ada yang 0,0 sekian dolar. Ada. Gak semua channel tuh pembayarannya sama gitu, beda-beda guys. Bahkan video panjang saya tuh pembayarannya kecil gitu. Malah ada yang gede tuh, yang video short, yang cuman videonya cuman beberapa detik, itu penghasilannya bisa sampai 26.000 kalau nggak salah per sehari. Jadi yang penghasilan yang paling gede sekarang saya ini tuh yang itu video short itu. Jadi kalau yang nanya berapa penghasilannya dari video itu ya nggak tentu, karena yang nentuin tuh bukan kita gitu. Yang nentuin tuh iklan, dan iklannya tuh kan nggak tentu gitu. Setiap iklan tuh beda-beda pembayarannya gitu. Jadi kalau ada yang nanya berapa per iklan tuh, kita nggak bisa prediksi karena memang nggak tentu gitu. Intinya apa ya, intinya kalau yang misalkan yang masih ngerintis nih, kayak pemula-pemula, jadi kalian jangan dulu melihat ya, memang penghasilan sekarang tuh nggak ini ya, nggak expect sama apa yang kita pikirkan gitu. Kayaknya setelah monetisasi, wah kita dapat duit berapa gitu per harinya. Ya itu tergantung video kalian rame apa enggak gitu sih sebenarnya. Jadi jangan kalian berpikir, oh YouTube itu besar-besar daripada tiang. Ya kalau dipikir-pikir ya memang iya. Saya juga nggak munafik ya guys, iya memang betul. Saya kalau main kan itu udah pasti ngeluarin 100.000, udah pastilah. Dan intinya saya juga sempet down waktu itu baca nonton video siapa gitu yang bercerita dia soal motovlog setelah dimonetisasi berapa penghasilannya. Saya sempet down, ini berhenti apa enggak gitu ya. Kayaknya apa, rugi juga kalau kita terusin. Penghasilan gak tentu, malah pengeluaran yang banyak gitu. Tapi setelah sekarang setelah dijalanin, setelah monetisasi, jadi setiap harinya tuh kita tuh ada pundi-pundi yang terkumpul gitu guys dari tontonan video kita itu.
Jadi intinya tugas kita tuh setelah monetisasi apa? Ya tugas kalian setelah monetisasi terus upload kan, terus konten gitu, terus bikin video ya kalau bisa lebih baik lagi gitu, lebih bagus lagi kan. Ya kayak channel saya ini kan sekarang video-video saya tuh setelah monetisasi memang ada yang sepi, ada yang ya normal lah, satu hari ada 100 berapa, 200 gitu yang nonton, ada yang cuma 77, ada yang 80 viewers gitu. Ya kita kan nggak bisa nentuin gitu kan, karena semua orang juga kayak artis-artis juga videonya tuh nggak rata semua yang nonton gitu. Ada video-video tertentu yang memang rame, dan ada video tertentu yang memang biasa aja gitu. Intinya kita terus upload video aja gitu. Kita kan nggak tahu kita misalkan ada rezeki, ada jalan untuk mendapatkan rezeki yang gede gitu misalkan. Kalian kan nggak tahu gitu kan, tiba-tiba misalkan video kalian ada yang meledak gitu. Kayak waktu itu saya yang video short itu yang kayak video short itu sampai sekarang menghasilkan 6.000 subscriber ini. Itu kan saya dulu nggak nyangka bakal meledak gitu, video short itu. Tapi kalian juga harus siap ketika ada video kalian yang meledak. Terus misalkan di dalam video itunya ada sedikit pro kontra gitu. Nah kalian jangan kaget kalau misalkan netizen tuh pada ngomel, pada komen yang gak enak lah gitu. Kalian jangan ambil hati guys. Kalau bisa jangan dibaca lah gitu, diemin aja gitu. Kalau dibaca terus kalau misalkan kita ladenin tuh bakal jadi pertengkaran gitu guys. Nah, jadi berapa penghasilan setelah monetisasi ya tergantung video kita lagi, tergantung viewers kita yang nonton berapa gitu. Terus kalau misalkan kita udah dapat 1000 subscriber, 2000 subscriber atau 5000 subscriber, itu berapa penghasilannya? Dan itu sering saya dapatkan pertanyaan itu, berapa penghasilan kalau subscriber kita 5000, 6000 atau sekian ribu gitu. Jadi subscriber itu gak dibayar guys. Jadi itu cuman, kalau yang awal-awal itu kan yang 1000 subscriber itu cuman jadi syarat buat monetisasi gitu kan. Kalau subscriber tuh nggak dibayar gitu, itu ya udah jadi pengikut kita aja gitu, nggak jadi patokan buat penghasilan. Sering banget lah pokoknya nerima pertanyaan kayak gitu. Kalau subscriber sekian puluh ribu misalkan sekian juta tuh berapa subscriber tuh nggak dibayar ya guys. Yang dibayar tuh cuma viewers kita, tontonan video kita gitu. Jadi subscriber tuh kayak misalkan pengikut lah ya, pengikut di media sosial misalkan. Jadi dimana kita upload video tuh mereka tuh secara otomatis ada di beranda mereka gitu. Paling poin pentingnya itu sih kalau subscriber. Kalau orang supaya maksudnya kenapa orang harus subscribe kita tuh, pertama mungkin biar pengikut kita banyak. Terus titik baiknya ketika kita upload video, mereka tuh nggak harus nyari-nyari gitu kan. Jadi udah ada di beranda mereka ketika kita upload video gitu. Dan subscriber tuh nggak
nggak menentukan viewers kita tuh bakal banyak di setiap videonya gitu. Kayak contohnya kayak si Atta gitu, Raffi Ahmad, Mbak Imong, viewersnya sekian juta, yang nonton paling berapa persen gitu kan, yang nonton paling berapa persennya gitu. Kayak misalkan subscriber saya 6.000 nih, yang nonton video paling ada 200, 600, 1000, paling banyak 7.000 lah. Ada yang udah meledak 7.000 tuh, nggak tentu kadang. Ya kita mah upload video aja lah ya, nggak usah nuntut kita harus rame gini. Nggak, orang juga tetap berusaha lagi guys. Jadi setelah monetisasi itu kita tuh kayak, jadi setelah monetisasi itu kita tuh kayak seolah dikasih buat jalan buat berjuang lagi gitu. Mungkin orang-orang juga banyak yang setelah monetisasi perjuangannya berapa tahun lagi untuk bisa tetap konsisten di viewers yang 100 ribuan, mungkin 30 ribuan, 50 ribuan gitu. Jadi intinya buat kalian yang memang masih merintis nih, buat mungkin yang masih merintis 1000 subscribernya, atau yang lagi merintis 4.000 jam tayang, ya tetap semangat aja lah ya. Saya juga nggak kerasa nih, waktu itu sempat mikir juga, wah ini kapan nih bakal monetisasi, tapi setelah dijalanin tuh nggak kerasa guys. Ada progres setiap harinya gitu. Kayak jam tayang kita ada progres ya, meskipun 10-20 jam itu kan ada progres gitu, mengurangi total keseluruhan ya. Jadi kalau yang kayaknya kebanyakan orang kalau konten di YouTube tuh kayaknya nyerah duluan kayaknya. Karena saya juga sempet ngapain lah gitu kan, tapi setelah dijalani sekarang sampai di sini, titik ini, wah gila guys. Dan video saya udah bisa menghasilkan gitu. Kalau menghasilkan banyak sih belum sih ya, tapi setidaknya ada progres gitu setiap harinya. Setiap bangun tidur saya selalu lihat gitu nominal dolarnya, nambah. Meskipun itu nambahnya cuman beberapa guys, cuman ya beberapa ribu lah. Tapi kayak ada kebanggaan tersendiri aja. Wih, kita udah ngasilin nih. Udah bisa ngasilin segitu aja. Kita tuh kayak, orang tua kita tuh kayak bangga lah gitu ya. Apalagi yang udah sukses gitu. Apalagi kalau sampai bisa kita beli rumah, beli mobil, misalkan apalah. Amin lah ya, kita tuh nggak tahu kan nasib orang tuh akan seperti apa gitu. Yang terpenting tuh kita ada usaha aja lah, ada usaha, ada ikhtiar, dan tetap berusaha pastinya. Kalau kita cuma ada keinginan tapi nggak ada usaha kan ya percuma juga. Kayak misalkan kalian pengen konten nih biar dapat penghasilan dari YouTube misalkan, atau dari TikTok, tapi kita nggak bertindak gitu. Kita nggak bertindak konten nih, buat apa guys, percuma. Terus ikhtiar aja, karena tugas kita di dunia tuh kadang
selain berdoa ya ikhtiar lah ya. Kalau cuma berdoa juga nggak ada ikhtiar, nggak ada pergerakan, ya buat apa guys, percuma. Kalau kita cuma berdoa terus dapat sesuatu, ya orang-orang juga mungkin nggak akan kerja, ya udah berdoa aja gitu. Tapi bukan maksud saya mengucilkan doa ini gitu ya. Doa memang penting juga, tapi kalau doa nggak dibarengi sama ikhtiar itu percuma juga. Yang bagus itu ikhtiar dibarengin doa, udah tinggal kita tunggu aja keajaibannya gitu. Buset, ini sepanjang jalan dingin banget. Belokan pelan-pelan. Dan setelah saya cerita-cerita, setelah saya sering suka update di story WA dan di story IG juga soal apa, ketika saya udah monetisasi terus dapat penghasilan, jadi banyak juga orang yang tertarik guys, banyak yang tertarik. Orangnya arek katanya, saya juga mau terus ada teman saya juga yang lagi ngerintis tuh, dia nggak ada kamera, ya udah pakai HP aja bisa kok. Ya mungkin resikonya ribet aja sih, kalau kamera kan di sini gede gitu kan. Beda kayak action cam tuh udah gaya tapi simple gitu, nggak gede juga. Dan sekarang saya udah ada di titik ini tuh, ya ini bukan apa-apa guys, ini cuma sebuah pencapaian ya. Ketika kita harus mengejar sesuatu, tapi kita harus melewati dulu pintu yang berjejer gitu, jauh. Nah, saya udah bisa nembus itu. Dan untuk sekarang kita harus tetap berjuang guys. Dan kayaknya setelah monetisasi itu kayak kita tuh kayak bingung, wah konten apa nih. Bilang babi katanya, lagian belok ke pinggir-pinggir amat ya, ke kanan. Gitu tuh kalau orang gak mikirin orang lain tuh. Belok seenaknya anjir, ambil kanan.
Angkot tuh si anjing ngelangin. Gak tahu ngalangin monyet malah pelan-pelan. Nah, kemarin di sini macet banget guys. Sekarang nggak terlalu nih, lumayan lah. 41. Nah, udah mulai repot nih sama orang-orang nih. Pembelit. Oke guys, mungkin cukup dulu untuk video kali ini. Ini di depan udah mau sampai, tapi ini bakal macet. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian sehat-sehat selalu, diberikan umur panjang, rezeki yang lancar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.